Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatu rabbuhu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usiikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang khatib kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa selalu mendapatkan petunjuknya. Amin ya karim. Ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan ini kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya dan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan seluruh apapun yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada kita semua di muka bumi ini. Islam mengajarkan kita yakni adalah melakukan hubungan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan hubungan kita kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 36, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bani sabil wa ma malakat
aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sembahlah Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, maupun teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, bahwasanya ayat ini jemaah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah harus diiringi dengan perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Artinya kita tidak boleh sibuk dengan aktivitas ibadah kita sendiri, seperti sholat, zakat dan sebagainya. Tetapi dari hal itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tetap menunaikan hak-hak kepada manusia. Kita harus memperbanyak menolong sesama manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan kita, yang pertama adalah hubungan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan dasar fondasi kita. Dalam kita beribadah kepada Allah, karena hakikat tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita adalah untuk mengabdi kepada-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sekarang kita berada di bulan Ramadan, yang sebentar lagi hari-hari Ramadan ini akan berlalu. Hari ini sudah hari yang ke-21. Maka sejauh mana kita beribadah kepada Allah? Apakah kita sudah semakin dekat kepada-Nya, atau bahkan masih semakin jauh kita kepada-Nya? Bahkan belum enggan melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan kita lihat sebagian kaum muslimin di awal-awal Ramadan begitu semangat untuk beribadah, melaksanakan sholat tarawih. Dan kita lihat di akhir Ramadan ini sudah mulai menghilang, sudah mulai terkikis. Bahkan sebagian sudah banyak sibuk dengan perbelanjaan harta untuk keperluan masuk Idul Fitri. Maka ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita bermuhasabah di hari ini. Karena puncaknya kita berada di akhir Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Innal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhir. Maka hendaklah kita yang hari ini belum melakukan kebaikan, amal-amal soleh, maka segeralah kita bertobat kepada-Nya. Masih ada waktu-waktu tersisa agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita di Ramadan ini. Allah hapuskan dosa-dosa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, beribadah kepada Allah hendaklah kita butuhkan dengan keikhlasan kita kepada-Nya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti ittiba kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah syarat diterimanya amal kita kepada Allah. Kita mengikhlaskan niat kita. Yang kedua adalah mengikuti contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beramal saleh. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis tentang keikhlasan kita dalam beribadah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Maka setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ma'asyiral muslimin, oleh karena itu di hari-hari ini, hari-hari yang tersisa ini, marilah kita niatkan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Sebagaimana doa yang sangat dianjurkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sering berdoa di hari-hari terakhir dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka mari kita jemaah untuk memperbanyak doa ini di hari-hari 10 hari terakhir ini, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menyelesaikan Ramadan ini dengan hasil yang maksimal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala, selain kita hubungan kita kepada Allah, dan jangan lupa hubungan kita juga dengan sesama manusia. Hablum minan nas, karena dia adalah faktor terpenting kita dalam kehidupan. Ada sebagian kita kaum muslimin yang sibuk dengan ibadahnya, namun enggan untuk melakukan kebaikan amal soleh, berbagai kebaikan sosial, bahkan dengan kerabat dan tetangganya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk manusia. Ma'asyiral muslimin sedang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita sering saling membantu kepada saudara kita, menyayangi saudara kita, kemudian yang menghindari dari perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mengambil hak orang lain, bahkan menzalimi, menumpah darah kaum muslimin, menyakiti hatinya, melakukan kata-kata kasar kepadanya. Bahkan di Ramadan ini jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah bulan di mana kita bisa menahan hawa nafsu kita. Karena dikhawatirkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya atadruna manil muflis. Ada tanda-tandanya, orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Ada tanda-tanda orang-orang yang bangkrut nanti. Tahukah kalian ada orang-orang yang nanti bangkrut pada hari kiamat? Ini sudah disabdakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya. Kemudian sahabat mengatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham wala mata'ala. Orang yang bangkrut pada hari kiamat menurut kami adalah orang yang ludes hartanya, yang bangkrut hartanya. Kata Rasulullah SAW adalah tidak demikian para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ini jemaah, orang yang bangkrut pada hari kiamat bukan orang yang ludes harta, orang yang bangkrut di dunia ini. Tetapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, dia membawa pahala salatnya, ia membawa pahala zakatnya, pahala hajinya. Kemudian pahalanya itu habis ludes di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak membawa amal apapun di dunia. Apa yang bisa menyebabkan dia ludes hartanya, ludes amalnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala? Karena dulu di dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dulu pernah waqadha hadza wa aqala
akhadhu min khatayahum wa zaraha alaihi lam zarahu Allah finnar. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangun pada hari kiamat, ya, orang yang membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, kemudian dia datang membawa dosa dan mencela orang lain, kemudian menuduh tanpa bukti, kemudian memakan harta orang lain, kemudian yang selanjutnya adalah menumpahkan darah, kemudian memukul orang lain, maka kata Nabi SAW, kebaikannya akan diberikan kepada orang yang berzalimi tersebut. Jadi amal-amal yang dilakukan di dunia, yang dulunya dia telah berzalimi saudaranya, menyakiti saudaranya, apalagi sampai membunuh saudaranya, wa'iyadzubillah, ya, maka kebaikannya ini akan habis. Ya, sebelum dosanya selesai, maka dosa mereka akan diberikan kepadanya, lalu dia akan dilemparkan ke api neraka Allah. Wa'iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, sidang hati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang dapat kita ambil hikmah di dalam hadis ini? Yang pertama adalah ibadah tidak cukup tanpa akhlak. Tanpa akhlak yang baik. Rasulullah SAW menekankan kita bahwasanya seorang bisa memiliki banyak amal soleh, tetapi kalau dia pernah menyakiti hati orang lain, pernah mengambil hak orang lain dengan ucapan mungkin, dengan perbuatan yang mungkin, bahkan pernah menempelin orang lain mungkin, atau bahkan mengambil sendal milik orang lain, maka ini adalah suatu perbuatan kezaliman yang nanti amalannya akan ludes pada hari ini. Kemudian jemaah, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya keadilan Allah yang Allah akan tegakkan pada hari kiamat. Allah akan memberikan keadilan dengan seadil-adilnya. Ya, apabila di dunia dia tidak mendapatkan perlakuan adil, namun insya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan keadilan bagi mereka yang melakukan kezaliman. Dan Allah tidak pernah tinggal diam orang-orang yang melakukan kezaliman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian segera ketika kita punya selek dengan saudara kita, maka segera jemaah kita meminta maaf. Jangan sampai ketika kita punya kesalahan dengan saudara kita, dengan tetangga kita biarkan berhari-hari. Ya, maka ini adalah sebuah kesalahan kaum muslim. Bahkan apabila mendekati hari Lebaran baru melakukan permintaan. Maka permintaan maaf itu hendaklah dilakukan dengan segera. Tidak ada waktu-waktu khusus kita untuk bermaaf. Maka apalagi ini momen kita yang mau mendekati hari Idul Fitri, maka dengan hari kita mendekati hari Idul Fitri, maka segera kita punya kesalahan dengan sesama, segera kita bermaaf-maafan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا من النار يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر